Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita akan bahas chapter 165. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kaisar Sitian yang menangkap Xiaoyu kini merasa Xiaoyu adalah miliknya dan benci pada Tathagata yang telah membawanya kabur. Xiaoyu pun berteriak sambil berusaha melepaskan tangannya. Xiaoyu yang sudah lepas kini langsung jaga jarak dengan sang kaisar sambil berkata dalam hati bahwa mereka adalah dewa kegelapan. Tapi sepertinya tidak satu kelompok dengan Yuanxi. Kini 3 dewa kegelapan yang lain muncul di belakang Xiaoyu dan langsung berkata, "Itulah sang api kitab suci. Terlihat sangat lemah. Aku tak bisa menyangkanya dia memiliki kekuatan legendaris." Si gendut sambil nyengir bilang, manis sekali, wangi ini, sepertinya enak untuk dimakan. Dan hiu perak langsung berkata, kekuatannya belum terbangun. Kali ini dia akan terlahir kembali. Belum selesai rasa kagetnya dengan munculnya dewa kegelapan, kini Xiaoyu kembali dikagetkan dengan ular putih yang langsung muncul di belakangnya dan bilang, tunggu apa lagi? Makan aja sekarang. Xiaoyu yang terkejut langsung menghindar dan dia pun langsung dirangkul oleh Baishi sambil berkata, jangan main-main. Panik dan melawan tak ada gunanya. Lebih baik dengarkan saja. Tangan Baishi pun langsung menekan pundak Xiaoyu dan membuatnya berteriak. Sitian pun langsung maju sambil berkata, Xiaoyu, kamu adalah kunci keseimbangan yin dan yang. Semua orang di sini sedang menginginkanmu. Kaisar pun menjelaskan, semenjak 10 tahun yang lalu Xiaoyu pergi dari sini, kepergiannya telah membuat jiwa-jiwa berubah menjadi gelap dan segala sesuatu di dunia menjadi terpengaruh. Kaisar sangat senang karena kegelapan berkembang dengan sangat cepat dan Xiaoyu berkata, aku juga ikut senang. Maka dari itu biarkan aku pergi ya. Kaisar pun menjawabnya, demi kepentinganku. Tentu aku tak mau yin dan yang kembali normal. Kamu akan ikut bersamaku. Dan yang lebih buruk, jika nanti kamu diserap oleh Yuanxi, itu akan menciptakan situasi yang sulit, kata Kaisar. Xiaoyu berkata pada Kaisar, bukankah Yuanxi adalah raja kegelapan dan kalian juga dewa kegelapan? Kalian itu berada di kelompok yang sama kan? Kaisar menjawabnya, Yuanxi memang leluhur kegelapan. Tapi dia juga musuh kita. Untuk menghentikannya, aku butuh kekuatanmu. Tiba-tiba datanglah seseorang yang ternyata seseorang itu adalah Wuxin, wujud lain dari Yuanxi. Wuxin yang baru naik dari jurang langsung bilang, oh, kalian. Ternyata kalian semua ada di sini. Bagus sekali. Kemunculan Wuxin membuat Xiaoyu ketakutan karena dia pasti akan membalas dirinya dan para dewa serta siluman kegelapan terkejut dengan kemunculan Wuxin ini. Wuxin yang baru saja muncul lalu berkata pada para dewa kegelapan, untuk Sitian, aku membangunkan sisi gelap para dewa dan aku telah menyerahkan pimpinan dewa gelap padamu. Untuk bintang gila, keinginanmu untuk balas dendam pada para dewa telah mengubahmu jadi seperti sekarang dengan bantuanku. Untuk bintang alien, kamu yang tak mau menyerah pada nasib dan kematian, aku telah menyelamatkanmu. Dan untuk bintang bumi, aku telah melepaskanmu dari penjara surga karena kau dihukum untuk kesalahan yang kecil. Wuxin juga bicara pada siluman bahwa semua sudah ada di sini dan kita semua adalah teman. Lalu Wuxin bertanya pada Sitian, apakah kamu menangkap kitab suci untukku, Sitian? Sitian pun menjawabnya, iya, aku sudah menangkapnya. Dan Wuxin minta untuk diserahkan padanya. Sitian malah bicara, Tianxun,
Anda mengatakan dewa bayangan gelap hidup dengan kebebasan dan keinginan. Kami hidup untuk diri kami sendiri dan tidak ada aturan apapun. Bahkan jika itu dari leluhur, aturan itu tak akan dapat menahan kami. Mendengar Sitian berbicara seperti itu, Wuxin mulai sakit kepala. Dia pun langsung mengatakan dengan tidak menyerahkan kitab suci, apa dirinya akan melakukan monopoli. Sitian pun langsung berkata, Tiansun, jika Anda menginginkannya, maka Anda harus mengambilnya. Dan Sitian pun mengeluarkan serangan pedang surga kegelapan yang sangat banyak hingga menembus tubuh dari Wuxin dan membuatnya terpental. Tak hanya itu saja, si bintang alien alias Balmon ini juga langsung menangkap Wuxin dari belakang dan mencekiknya. Hal ini membuat Wuxin kaget. Lalu si bintang bumi juga akan ikut menyerang Wuxin. Bintang bumi langsung menusuk tubuh Wuxin dengan tangannya. Dan bintang gila pun terbang dengan sayapnya akan ikut menyerang juga. Kini semua dewa kegelapan yang telah Yuanshi ciptakan malah bekerja sama menyerang dirinya. Wuxin yang mendapat pukulan di wajahnya oleh bintang gila membuatnya kesakitan dan Sitian juga akan melancarkan serangan lanjutan. Tak ingin dirinya hanya menjadi bawahan Yuanshi dan tak akan menyerahkan kitab suci pada Yuanshi. Dengan kekuatan pedang kegelapan supernya, Sitian melakukan serangan terkuatnya untuk membunuh Yuanshi. Pedang-pedang yang sangat banyak itu turun dari langit dan langsung menyasar pada tubuh Yuanshi. Sitian menyebut jurusnya ini adalah pedang badai kaisar kegelapan. Terlihat 3 anak buah Sitian berusaha menghindari pedang itu. Kekuatan pedang Sitian ini sangat luar biasa. Terlihatlah jutaan pedang turun dari langit seperti hujan yang tidak ada redanya. Kengerian kekuatan ini membuat para siluman merasa merinding karena pedangnya dapat menghancurkan gunung, kata Baishi. Akibat serangan Sitian ini, asap debu yang tebal menyelimuti tempat itu. Dari debu yang tebal kini Sitian muncul dan langsung menyeret Xiaoyu bersamanya. Para siluman masih saling mencari satu sama lain untuk berkumpul. Baishi yang sudah berkumpul dengan siluman lainnya langsung berkata bahwa Sitian telah meninggalkan 3 anak buahnya dan akan menguasai kitab suci sendirian. Karena menurut Baishi, fokus Sitian hanyalah pada kitab suci itu. Dan Sitian kini membawa Xiaoyu pergi dari lokasi pertempuran. Akhirnya, kini Sitian dan Xiaoyu telah sampai pada tempat kelahiran istimewa di mana dulu Xiaoyu berasal dari tempat ini. Para siluman yang membuntuti Sitian kini kaget karena tempat ini lubangnya sangat besar sekali. Ya, inilah tempat kelahiran istimewa atau juga disebut dengan singularitas. Begitu besar dan dalam tempat lahirnya Xiaoyu ini. Sitian merasa senang sudah sampai tempat itu dan ingin Xiaoyu segera menyalakan api abadi. Tapi tiba-tiba Sitian berubah pikiran, dia pun menjentikkan jarinya dan terjadi sesuatu yang mengejutkan. Karena ternyata dia menusuk Xiaoyu dengan pedangnya. Xiaoyu kini terkejut kenapa dirinya malah ditusuk. Sitian pun berkata, aku tak membutuhkan keseimbangan yin dan yang. Dan aku juga tidak ingin kamu dimiliki oleh Yuanshi Tiansun. Dan membunuhmu adalah hal yang paling aman untuk dilakukan. Xiaoyu yang tertusuk pedang Sitian kini perlahan merasa dirinya lemah dan akhirnya tumbang. Ular putih pun berkata, apa ini sudah berakhir? Hiu perak kini menganggap Sitian konyol. Dengan membunuh kitab suci, bukankah usaha kita sia-sia? Kata hiu perak. Dan ular putih pun berkata, kok jadi gini endingnya? Sitian lalu menjelaskan, darah dari kitab suci adalah harta yang berharga. Kita bisa membaginya, kata Sitian. Tiba-tiba Xiaoyu membuka matanya dan membuat Sitian kaget. Loh, kok gini? Kok nggak mati? Dalam kagetnya itu, muncullah Wucing dari dalam pasir yang ternyata yang ditusuk Sitian tadi bukanlah Xiaoyu. Tapi itu adalah jurus pengganti dari pasir yang dibuat oleh Wucing saat hujan pedang menghancurkan gunung dan menimbulkan asap debu yang tebal. Wucing yang jenius ini membuat Sitian kesal. Dia marah dan mengeluarkan serangan pedang lagi untuk membunuh Wucing. Wucing yang diserang kini berubah menjadi pasir dan meninggalkan Sitian sambil mengejeknya. Kalau Sitian ini goblok, mudah dikibulin. Wucing kini telah bergabung lagi dengan tim biksu. Di sana ada Xiaoyu juga yang sudah bersama biksu dan yang lainnya. Mimin merasa agak sedikit lega nih, karena Xiaoyu tak jadi mati. Biksu kini berterima kasih pada Sitian karena dirinya akhirnya biksu bisa menyelamatkan Xiaoyu.
Para siluman kini menganggap biksu sangat cerdas dan brilian, kata Baisi. Kaisar kini berkata, dasar pencuri, tak ada kapok-kapoknya kalian menghalangiku dan aku tak akan mengampunimu. Dan kini biksu malah menantang Sitian dengan mengatakan, Sitian hanyalah omong kosong. Wow, berani sekali si biksu Tong ini. Sambil mencincingkan bajunya, biksu berkata pada Sitian, kau ingin mendapatkan Xiaoyu kan? Ayo, kita buktikan saja tinju siapa yang paling keras. Bailang kini menjaga Xiaoyu dan Xiaoyu merasa sangat berterima kasih. Dan biksu mengatakan, melindungimu adalah sebuah kehormatan bagi kami, Nona Xiaoyu. Kini semua tim biksu Tong akan berusaha melindungi Xiaoyu mati-matian. Apakah ini akan menjadi pertarungan mautnya dengan Sitian dan siapa yang akan menang dalam pertarungan ini? Tunggu saja jawabannya di next video Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.